Ini betul-betul marilah kita laksanakan bareng-bareng ya. Karena baru tahun ini ada edaran yang seperti itu gitu. Saya berharap apa yang menjadi keinginan dari kementerian ini bisa kita jabarkan di seluruh Indonesia, bukan hanya Provinsi Lampung. Pak, nanti mau minta bantuan dari media ya, kalau misalkan masih ada sekolah-sekolah yang masih melakukan hal-hal seperti itu ya mohon kiranya dari media juga tolong mereka diwawancarai dan sebagainya, dan ini memang sudah nggak boleh lagi. Dan boleh kakak tingkat boleh ikut mendampingi guru-guru untuk pengenalan lingkungan sekolah. Namun ini untuk anak-anak yang mempunyai prestasi gitu loh. Artinya testimoni lah, testimoni. Mereka bisa berprestasi itu karena apa? Ya mungkin cara belajarnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini mudah-mudahan untuk pencerahan kepada adik-adik kelasnya, terutama anak kelas 10 kan. Mereka kepingin tahu juga kenapa sih seniornya punya prestasi seperti ini, kan mereka kepingin menggali pengalaman kakak kelasnya. Nah, dengan cara seperti ini saya pikir sangat bagus sekali ya. Selain mengenal lingkungan, mereka kepingin tahu cara belajar yang baik itu seperti apa. Nah, itu. Pak, tapi ada sanksi Pak untuk yang masih membawa atribut-atribut ini? Saya tahunya di SMA 2 ya. Saya nyoba mantau di sana. Memang ada jadwal ya, hari ini bawa tempe, bawa tahu, bawa telur. Ini kan untuk makan mereka, karena ini sampai jam 4 sore ya. Saya pikir kalau yang seperti ini, saya pikir nggak ada masalah, karena mereka juga di dalam pelaksanaan POS itu juga hari pertama menggunakan atribut apa, hari kedua menggunakan apa dan sebagainya. Saya pikir ini masih bagus ya, wajar gitu. Tapi kalau yang aneh-aneh ya saya minta sama media tolong juga diekspos gitu loh. Dan perlu juga ditanyakan kenapa kok masih menggunakan cara-cara yang seperti ini gitu. Tapi ada sanksi tegas nggak Pak? Ya kalau untuk yang memberikan sanksi untuk saat ini jangan dari provinsi, karena wewenang provinsi belum ada, hanya himbauan aja sifatnya kepada kabupaten kota. Jadi yang harus fokusnya di kabupaten kota ya Pak? Ya, jadi kabupaten kota lah yang masih punya wewenang akan diberikan sanksi, bentuknya seperti apa. Ya itu nanti kabupaten kota yang akan memberikan sanksi. Kalau provinsi hanya sifatnya menghimbau. Artinya himbauan ini menindaklanjuti surat atau edaran dari kementerian. Ya, Iya Pak. Nomor 4 tahun 2016 tentang hari pertama sekolah. Isi dari surat ini yang pertama mendorong aparatur sipil daerah untuk mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama dan memberikan dispensasi dapat mulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah. Ini yang pertama isi surat itu. Yang kedua, mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua. Yang ketiga, menyampaikan pesan kepada instansi swasta di daerah agar memberikan dispensasi terhadap karyawan untuk dapat memulai kerja setelah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama. Jadi ini swasta iya, Negeri ya. pegawai negeri iya, BUMN iya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan berbagai kanal komunikasi di daerah untuk menyebarluaskan pesan hari pertama sekolah kepada publik seluas-luasnya di daerah saudara. Nah, ini. Sebenarnya pentingnya untuk mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama apa sih Pak? Saya pikir gini ya, ini kan baru pertama ya kebijakan ini diambil. Ini supaya para orang tua ini menyadari Pentingnya. bahwa tanggung jawab anak ini jangan sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Nah, ya, karena sekian jam keberadaan anak ini di rumah daripada di sekolah.
Nah sekarang ini kan banyak para orang tua seolah-olah yang salah ini sekolah gitu loh. Karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua.